Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmetiani, Magister Sains, dan Ibu Dr. Anda Siti Fatima, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Zamiluni Sania Syamani Azahwa, dan rekan-rekan saya ada Priti, Arvienda Maisha, Indah Permatasari, Rindi Atika, Febrian Dwi Ramadan, Oktalian Alwaliyu, dan Asri Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tenaga kerja, inflasi, dan pengangguran. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari simak video ini. Let's go! Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan tempat terjadinya aktivitas pelaku yang mempertemukan antara pihak pencari kerja dengan pihak pemberi kerja. Adapun pelaku yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama yaitu pihak pencari kerja. Pihak pencari kerja merupakan seseorang yang mencari pekerjaan dengan alasan tertentu, seperti menganggur, terkena putus hubungan kontrak atau PHK, dan para pekerja yang telah mendapatkan pekerjaan namun ingin mengganti pekerjaannya sesuai dengan passionnya. Pelaku yang kedua yaitu pihak pemberi kerja. Pihak pemberi kerja merupakan perorangan, lembaga maupun badan usaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan memberikan imbalan berupa upah dan gaji. Pelaku terakhir yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak pencari kerja dengan pihak pemberi kerja. Baiklah, saya Oktalian Alwaliyu akan memaparkan mengenai fungsi dan manfaat dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mempunyai fungsi agregat, baik dalam sektor perekonomian maupun sektor lainnya. Adapun fungsi dari pasar tenaga kerja, yang pertama yaitu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua itu sebagai sarana untuk mengetahui mengenai tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk mempertemukan para pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya itu manfaat. Adapun manfaat dari pasar tenaga kerja, yang pertama yaitu dapat membantu mengurangi pengangguran sehingga memudahkan para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan. Yang kedua yaitu dapat membantu orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga itu dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu inflasi dan bagaimana penyebabnya. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi merupakan keadaan suatu perekonomian di mana harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan inflasi umumnya menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai mata uang secara kontinu. Selanjutnya, tingkat harga dikatakan sebagai syarat inflasi karena ada banyak sekali jenis barang yang ada di pasaran. Naiknya harga barang satu atau dua saja tidak bisa dikatakan inflasi. Bisa saja kenaikan tersebut hanya bersifat sementara, dan kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut sebagai inflasi. Adapun penyebab terjadinya inflasi secara umum, yang pertama itu adanya tekanan permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini bisa terjadi ketika tingginya permintaan terhadap suatu barang dan jasa, sedangkan ketersediaannya itu relatif tetap. Dan yang kedua itu dorongan biaya atau cost push inflation. Artinya, inflasi bisa terjadi ketika adanya tekanan dari sisi biaya dalam penyediaan barang dan jasa yang dipengaruhi oleh depresi nilai tukar, kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, atau bahkan gangguan dalam distribusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah perkiraan atau ekspektasi. Artinya, inflasi ini bisa dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menentukan angka inflasi dalam mengambil keputusan ekonomi. Baiklah, saya Priti akan menjelaskan apa sih pengangguran itu dan bagaimana proses penyebab terjadinya pengangguran. Nah, seperti kita ketahui, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan, dan pengangguran ini termasuk permasalahan makro yang memerlukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan seperti pengangguran ini.
Nah, banyak sekali orang-orang yang beranggapan dan berasumsi bahwa pengangguran itu merupakan suatu tindakan atau keputusan untuk tidak melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, perlu kita ketahui, di sini terdapat definisi pengangguran dari Sukirno tahun 2013 yang dilansir dari Badan Pusat Statistik kategori ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan penduduk yang tidak sedang bekerja ataupun penduduk yang sedang berusaha untuk menyiapkan dirinya ataupun juga penduduk yang saat ini belum bekerja namun ia telah diterima dalam pekerjaan akan tetapi di sini ia belum memulai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengangguran tersebut merupakan suatu tindakan ataupun keputusan seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan suatu pekerjaan karena sesuai dengan kualifikasi ataupun keinginannya untuk menempatkan suatu pekerjaan yang ia harapkan. Nah, seperti kita ketahui, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dan tentunya adanya faktor penyebab terjadinya pengangguran. Di antaranya yaitu daya saing yang ketat. Daya saing yang ketat ini merupakan permasalahan yang signifikan. Maka dari itu, daya saing yang ketat ini memang relevansinya terjadinya pengangguran karena saat ini dalam dunia kerja lebih memprioritaskan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi. Maka dari itu, dengan pendidikan yang tinggi di sini ia mampu bereksistensi dan untuk menempatkan suatu pekerjaan yang ia harapkan. Lalu yang kedua, pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini menjadikan suatu permasalahan dari penyebab terjadinya pengangguran, yang mana saat ini jumlah pasar tenaga kerja dan juga jumlah peningkatan tenaga kerja ini tidak berbanding ataupun tidak balance. Nah, maka dari itu ini proses terjadinya pengangguran. Lalu yang ketiga, penyebab terjadinya proses pengangguran ini yaitu hubungan industrial, yang mana seperti kita ketahui saat ini belum banyak yang menerapkan untuk melakukan hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Nah, maka dari itu di sini untuk menciptakan lapangan tenaga kerja itu relatif sempit. Dengan itu mendongkrak terjadinya proses pengangguran. Lalu yang terakhir itu link and match. Link and match ini berpengaruh besar untuk terjadinya pengangguran karena link and match ini artinya tingkatan ataupun kesetaraan yang berupa kesepadan dari kualitas ataupun soft skill ataupun hard skill yang ia miliki untuk menempatkan suatu posisi pekerjaan yang ia miliki. Nah, dari keempat tersebut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran. Nah, maka dari itu pengangguran ini merupakan permasalahan makro yang tentunya perlunya upaya ataupun strategi yang tepat untuk menyelesaikan jumlah pengangguran di Indonesia sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja terdidik dan terlatih. Pasar tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja utama atau primary labor market, yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri seperti terjadi pada lingkungan perusahaan besar, manajemen perusahaan sangat baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi, serta gaji dan upah tinggi. Yang ketiga yaitu ada pasar tenaga kerja biasa atau secondary labor market, yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri seperti terjadi pada lingkungan perusahaan kecil, manajemen perusahaan kurang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan rendah, serta gaji dan upah yang didapat rendah. Yang keempat yaitu pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Lalu pasar tenaga kerja ekstern yaitu pasar yang mempersilakan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Dan yang kelima, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri ini yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Nah, sedangkan pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopoli. Pasar ini berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar ini, seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni ini terjadi jika di satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Yang keempat, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan yang pertama berasal dari para tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerja, dan kekuatan kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja, sehingga terjadilah keadaan saling monopoli atau disebut dengan monopoli bilateral. Baiklah, saya Asri Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Menurut Yuniarti 2016, terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi menurut sifatnya. Ada inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap atau creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah atau kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah atau galloping inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau triple digit, dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Inflasi tinggi atau hyperinflation, inflasi yang paling parah akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Lalu ada jenis inflasi yang kedua, yaitu inflasi menurut sebab terjadinya. Ada demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation, inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau aggregate demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Cost push inflation. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga dan turunnya produksi. Dengan demikian, inflasi yang disertai dengan resesi. Jenis yang ketiga yaitu inflasi menurut asal inflasi. Ada inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran, belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen, dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation, yaitu penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri. Dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Macam-macam pengangguran terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan lama waktu kerjanya, terdiri dari
yang ketiga yaitu pengangguran terbuka, di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yang terdiri dari 4. 1. Pengangguran struktural ialah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian. Yang kedua, pengangguran siklikal atau pengangguran konjunktural ialah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan naik turunnya perekonomian suatu negara. Yang ketiga, pengangguran friksional ialah pengangguran yang bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Yang keempat, pengangguran musiman ialah pengangguran disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai tenaga kerja, inflasi, dan pengangguran. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.